lewat ambang senja, desa yang sunyi dan sepi. Alam temaram, mentari tenggelam, seperti suatu misteri menghalangi langkah. Misteriku, pagi mendatang, mentari menyala, alam rayaku
susu tinggi. Apa ini dongeng? Apa ini dongeng? Apa ini dongeng? Apa ini dongeng? Bukan dongeng, bukan dongeng. Apakah ini dongeng? Hutan terbakar, bukan hanya bikin sesak nafas. Sedih tangis bayi, bukan karena sakit dicubit. Orang hilang, tak tahu kemana arah langkahnya. Yang aku tahu, katanya ada tunggangan kambing hitam. Tak tahu lagi aku membedakan dongeng atau bukan. Apa yang terjadi di negeri ini? Kekayaan musnah, hilang entah kemana. Apa ini dongeng? Apa ini dongeng? Apa ini dongeng? Apa ini dongeng? Bukan dongeng, bukan dongeng. Apakah ini dongeng? Hutan terbakar, bukan hanya bikin sesak nafas. Sedih tangis bayi, bukan karena sakit dicubit. Orang hilang, tak tahu kemana arah langkahnya. Hutan terbakar, bukan hanya bikin sesak nafas. Dan El Pamas yaitu grup band yang berasal dari daerah Pandaan ya, sebuah kota kecil yang terletak 38 km dari kota Pasuruan, Jawa Timur. Awalnya nama El Pamas ini merupakan singkatan dari elektronik payung mas, nama sebuah toko elektronik milik Anthony De Pamas yang menyuplai peralatan band untuk para personel El Pamas. Bukan hanya bikin sesak nafas. Sedih tangis bayi. Iya, namun kemudian kepanjangan nama El Pamas sendiri diplesetkan ke dalam bahasa Jawa yaitu Elek-elek Pandaan Mas ya. Nah itu dia, Elek-elek Pandaan Mas. Dan saya sudah terhubung dengan Mas Dodi Katamsi di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Mas Dodi. Selamat malam. Apa kabar Mas Dodi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi di rumah aja atau di mana ini Mas Dod? Kebetulan kalau jam segini udah di rumah nih. Oh, kebetulan jam segini udah di rumah gitu ya? Ya, hari ini. Hari ini. Hari ini. Kalau hari lain belum tentu juga. Baik, ya Mas Dodi ini kita tahu salah satu ex vokalis dari El Pamas dulu Mas ya. Iya, di mulai album 2. Mulai album Tato itu berarti ya? Ya, betul. Ini berapa album Mas di El Pamas? Kalau nggak salah ya, saya kan agak lupa, sudah tua ya. Album Tato, terus Negeriku, terus yang satu lagi aku lupa judulnya album. Oh gitu ya? Iya, aku bikin 3 album. Berarti ada 3 album di El Pamas Mas ya? Ya, betul. Baik, kalau sekedar informasi saja, kalau sekarang El Pamas itu masih ada nggak sih Mas? El Pamas masih ada, tapi nggak sama aku gitu. Oh gitu ya? Punya yang udah enggak. Oh, baik, dari tahun berapa Mas nggak di El Pamas berarti? Saya sama El Pamas tuh kayak ABG pacaran sih. Putus, nyambung lagi. Jadi aku pernah keluar, masuk lagi,
keluar lagi, masuk lagi gitu. Gitu ya. Terakhir cuma ya terakhir ya tahun lalu. Agak putus-putus kayaknya Mas. Oh ya, Oke. terakhir tahun lalu tuh aku pisah lagi gitu. Bisa lagi ya. Baik, benar-benar kayak ABG nih, nggak tahu nanti mungkin kembali lagi juga bisa jadi itu. Ya kalau bahasa gaulnya tuh let it flow aja, let it flow. Let it flow. Yang mengalir aja. Baik, kalau sekarang berarti untuk kesibukan sendiri apa nih Mas? Saya kan ngajar vokal, saya punya studio vokal untuk ngajar vokal juga, bikin musik, ada studio rekaman juga. Jadi ya musik director, vokal director, ya arranger. Yang lebih banyak itu yang ngajar. Bengkel vokal gitu Mas ya? Iya, namanya bengkel vokal, betul sih. Baik. Ini bukan hanya pemula aja kayaknya kalau Opik lihat ya. Alhamdulillah ya banyak pada eranya kan sebetulnya itu ya gara-gara Bams kan. Bams latihan vokal sama aku, terus Samson meledak gitu kan. Nah, pada nanya, lu belajar vokal di mana? Nah, dari situlah jadi artis-artis yang lain jadi tularan belajar sama aku kan. Ariel Lasso, Roy Bumerang, Ariel Noah, sebagai banyak Tantri, Niki Astria, Atik Sibi, terus ya Rita Effendi. Wah, kalau nggak sebutin apa dari hijau daun. Daun aja latihan sama harus. Itu berarti kalau latihan vokal gitu harus ketemu atau gimana Mas? Harus ke studio jenengan atau seperti apa? Iya, rata-rata sih ke studioku. Oh gitu ya. Ada yang aku yang datang gitu. Oh gitu. Cuma kalau aku yang datang agak mahal gitu. Iya. Kita campur cowok lah nggak sih ngomongin. Iya. Opik bingung masalahnya, jauh gitu loh. Latihan juga susah kan. Iya, nah sekarang kan udah ada era internet, itu bisa pakai Zoom, pakai macam-macam kok, ada beberapa fasilitas. Bahkan ada yang dia nggak punya Zoom, nggak punya laptop, Mas bisa nggak belajar pakai WA video? Rapopo. Iya beneran gitu. Oh gitu. Jadi kalau jaraknya bisa pakai video call. Teknik vokalnya seperti apa sih sebenarnya Mas untuk bisa mendapatkan suara yang tinggi Mas? Ini sedikit ngulik aja deh, coba Mas. Tinggi itu kan sebetulnya kan kalau cowok itu ada bass, bariton, tenor. Kalau perempuan kan alto, sopran gitu. Nah, kalau yang tingginya cowok ya tenor gitu. Cuman bukannya tidak mungkin orang bariton bisa mencapai wilayahnya orang tenor gitu loh. Gitu. Itu ada latihannya. Latihan untuk mencapai nada tinggi ya, itu ada latihannya. Gitu. Jadi bukannya stuck, oh udah aku bariton, bass gini aja suaraku. Itu kalau dilatih bisa tinggi tuh. Nah sekarang jujur ya pertanyaan saya ya. Iya Bang Opik, nah sekarang jujur Mas Opik dengar saya ngomong, termasuk ngomongnya rendah apa tinggi? Rendah sih Mas kalau menurut saya. Nah rendah kan, berarti Mas Opik benar. Saya itu orang bariton, jadi saya tuh sebetulnya ngomong ya kayak begini. Tapi karena saya berlatih, dulunya belajar sama guru-guru itu, saya bisa mencapai nada tinggi yang wilayahnya orang tenor. Gitu ya. Jadi udah saya buktikan sendiri ke diri saya. Nah itu baru saya menularkan ilmunya ke murid-murid saya gitu, kira-kira gitu. Baik, berarti bisa lah ya istilahnya mencapai ke tenor dengan latihan itu Mas ya. Bisa banget. Cuman hasil bunyinya pasti beda ya. Oh gitu. Hasil bunyi. Oh iya pasti. Kalau tenor tuh tingginya tuh tidak ada low-nya. Jadi tinggi apa ya? Lebih cenderung ke high gitu. Terus kayak Halloween gitu. Contoh gitu lah. Bandinginnya Halloween, Still Heart, yang gitu-gitu tuh sama orang tenor gitu. Jadi dia rendah. Nah, keuntungannya orang itu adalah turunnya bisa ke wilayah bariton, atasnya bisa wilayah tenor. Tapi kalau orang tenor, saya sendiri bukannya tidak, saya belum ketemu aja, mungkin ada ya. Cuman selama perjalanan saya bernyanyi dan berkarir, belum pernah terjadi orang tenor bisa turun ke wilayah bariton dan bass gitu. Jadi lebih menguntungkan orang bariton kan. Benar, bisa range-nya lebih luas dari bawah sampai
wih, gitu. Mas, lah ini Mas, apa namanya karakter suara itu seperti apa sih Mas untuk membentuknya Mas? Nah, karakter suara ini gini, sebetulnya ya, tekniknya aja coro-coro nih ya, coro-coro nih. Itu namanya singing with speech level, coro-coro nih. No, artinya tuh kita bicara sehari-hari itu karakter kita. Oh gitu. Nah, kalau itu ilmunya Michael Jackson dan sebagainya itu singing with speech level. Jadi dia ngomong sama nyanyi itu sama. Nah, jadi paling gampang ini ilmu paling gampang ya, ilmu ini soalnya. Nah, Nek, karena pernah dengar kan, pernah pasti punya teman yang ngomong aja serak gitu. Kayak gini ya. Tapi orang jalan bene ngomong aja kayak gitu kok. Ngomong kayak gini, nyanyi kayak gini. Gitu jadi gitu. Tapi kalau ngomongnya Pak, aku ngelak jalan ngombe Mas. Itu tuh nyanyinya aku ngelak kan ngomongnya aku ngelak, jadi kayak denting piano ya sama ngomongnya gitu. Nah itu nyari karakter paling gampang, itu paling gampang. Jadi sesuaikan aja sama suara waktu bicara, ininya colornya, warnanya. Mas, kalau dengar suara Opik gimana Mas? Kalau Mas Opik ini bariton. Wah, berarti bisa mencapai ke tenor nih kalau belajar Mas ya? Bisa. Nah, segini bisa. Saya ngomong segini, Mas Opik bisa nggak ngomong serendah itu? Oh gitu ya. Jadi. Nah, itu betul. Iya. Nah, berarti bariton gitu. Kalau orang tenor suruh ngomong di bawah kayak gini nggak bisa. Gitu. Iya, gitu. Nah, Mas Opik ini bariton. Kalau bass lebih di bawahnya bariton. Oh gitu ya. Pernah dengar penyiar Sambas? Pernah? Iya. Sambas itu kan ngebass banget. Nah, aku nggak bisa segitu. Aku bariton di atasnya bass. Kalau Sambas itu bawah banget, sampai bawah banget yang rendahnya gitu. Nah, aku nggak bisa karena aku orang bariton gitu. Kalau aku ke bawah jadinya fry, vocal fry. Jadi kayak gini. Ngomong rendah tapi kayak gini. Nah, itu pakai fry. Ya gitu. Iya, jadi tahu akhirnya ya bahwa ya mempunyai suara bariton deh ini ya. Baik, ini ada pendengar juga Mas yang ikutan gabung ya melalui BA ya. Siap. Selamat malam Adi di Kulu Karanganyar Kajen ya. Selamat malam Mas Opik, Mas Dodi Katamsi, apa kabar? Iya, semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses terus ya. Amin ya Rob ya. Amin. Saya bingung nih mau nanya apa yang jelas ya. Elpama salah satu legend musik rock di Indonesia ya. Mau nanya nih Mas Dodi, benarkah almarhum Andi Liani ini pernah jadi vokalis Elpamas? Dan ya pernah ya berarti Mas ya. Dan duluan mana nih Mas Dodi dan Andi Liani jadi vokalis Elpamas? Jadi gini sejarahnya, Andi Liani pernah bantuin Elpamas konser, tapi tidak pernah bikin album sama Elpamas gitu. Oh, ketika konser aja itu berarti? Konser waktu itu Kilamo berhalangan, gitu. Jadi sebelum saya Kilamo berhalangan, terus siapa ya ini sementara udah jadwal, istilahnya udah kontrak mungkin ya, udah kontrak berapa kota, akhirnya nyari vokalis. Kebetulan Andi kan satu nongkrongnya bareng kita juga gitu. Terus dia aja nih Andi bisa nih mau gitu, udah berangkat gitu ceritanya. Jadi hanya di panggung. Hanya di panggung. Iya betul. Oke, dan itu sebelum Mas Dodi ya? Sebelum saya. Oke, kemudian masih dari Adi ini ya. Oh ya, Mas Dodi juga inspirasi buat Adi katanya nih Mas ya. Oh ya. Jadi karena buat gondrongin rambut waktu era 90-an, ini berarti terinspirasi dari jenengan nih Mas nih. Oh nggih, matur nuwun. Iya. Jujur saya dulu kurang pede mau gondrongin ya, tapi setelah ngelihat rambut Mas Dodi gondrong, kelihatan keren dan maco, saya jadi pede buat gondrongin rambut ya. Jujur saja dulu rambutnya sama mama saya aja. Iya, gondrong itu pernah gondrong dia. Jujur saja dulu teman-teman sering manggil saya dengan nama Mas Dodi katanya. Oh iya, berarti sosoknya mirip nih, agak gemuk ya kan? Nah itu dia, aku mau ngomong itu tapi nggak enak Mas. Lu rapopo, lu rambutnya kriwil lah, coro-coro nih ya. Bener Mas. Kriwil ya, nggak lurus. Ya. Rambutnya kriwil, rotok lemu. Nah, di Malang juga ada, di Malang penyanyi Malang mirip aku, dipanggilnya Dodi. Tapi aku kenal baik juga gitu. Jadi kalau ketemu lucu-lucuan kita. Jadi kalau aku itu
berarti aku harus ketemu nih kayaknya nih. Ya kalau ke Pekalongan harus ketemu itu. Iya. Ini katanya rambut gondrong dan badan gemuknya mirip sampean Mas Dodi gitu. Itu, ya. Sukses terus Cuma Mas. saya udah langsingan loh. Hah? Ya. Saya udah diet keras sama olahraga, jadi lebih langsing lah sekarang. Oh gitu ya. Ya, dulu waktu zaman itu celana saya ukurannya 42. Sekarang celana saya ukurannya 36. Lumayan kan? Dari 42 ke 36 lumayan lah ya. Iya, iyalah. Ini agak-agak jauh ini Mas, turunnya berarti. Iya, 20-an kilo lah. Mas, tapi maaf nih Mas ya. Dengan istilahnya seperti Mas Dodi ya, bisa dikatakan gemuk gitu Mas ya. Iya. Ini suara bisa tinggi itu gimana Mas? Biasanya mungkin kan orang yang gemuk ini suaranya nggak bisa tinggi Mas. Enggak juga. Enggak ada. Jadi enggak ada urusan dengan kurus dan gemuk. Oh gitu. Kalau suara itu enggak ada. Yang mempengaruhi suara adalah alat-alat bunyi. Jadi otot diafragma, ya tenggorokan, ya langit-langit, ya lunak, terus macam-macam. Gitu. Tapi bukan gemuk, yang nggak ada urusan dengan itu. Jadi nggak berpengaruh gitu Mas ya? Enggak, sangat tidak berpengaruh. Sangat tidak berpengaruh Aku nih. udah membuktikan kan, sebenarnya aku udah membuktikan. Dan gemuk tapi ya bisa aja tinggi-tinggi gitu. Iya, berarti ini untuk kawan-kawan kayak Adi juga harus pede nih di Ini kotanya apa kok lali tuh ya aku? Pekalongan Mas. Pekalongan gini. Aku tuh udah punya cucu masalahnya ya. Jadi teman-teman semua. Jadi aku ki Simbah. Simbah Nom tapi lo ya. Kenapa? Simbah Nom. Oh iya Mbak. Umurku 53 sekarang. Sekarang 53 Mas. Iya, lahir 67. Oh, gitu. Mas yang di atasku umurnya apa? Kalau aku masuk situ band itu udah jalan duluan. Di band itu jalan tahun 80-an. Saya masuk baru tahun 90. Gitu. Baik. Jadi, Toto Tewel sama Tato lahirnya tahun 1958. Nah, hitung dewe umur piro ya lah. Kalau Edi Darome itu 61. Kalau nggak salah 60. 1960, 1961. Nah, saya 67. Alhamdulillah kalau di Alpama saya muda gitu. Iya, kalau di Alpama muda berarti Mas, bener Mas. Iya. Mas, tapi orang-orang kayak jenengan ini masih tetap latihan terus gitu Mas ya? Nah, itu kenapa kok saya senang menjadi guru vokal. Karena mau nggak mau tiap hari latihan saya. Karena saya ngajar kan. Ngelatih murid ya, saya mau nggak mau ikut latihan toh. Terus jangan sampai kok saya kalah sama murid saya, jangan sampai ilmunya. Gitu lah, orang guru pinteran muridnya orang wangun toh. Jadi mau nggak mau ya, karena profesi saya guru vokal, mau nggak mau saya tiap hari jadinya ya latihan vokal gitu. Jadi akhirnya jadi rutinitas yang ternyata sangat berpengaruh sekali kepada istilahnya cara bernyanyi saya dan kekuatan saya bernyanyi itu. Jadi sampai detik ini insya Allah, tapi karena pandemik kan nggak ada panggung. Terakhir sebelum pandemik itu saya masih mampu nyanyi 3 jam sendirian non-stop. 3 jam sendirian non-stop ya? Yang lagu-lagu rock yang kayak gitu ya. Wah. Bukan lagu ini loh, bukan lagu pop loh, lagu rock. Mas, ini tuh bisa menjaganya seperti apa sih Mas, untuk bisa menjaga stamina seperti itu? Oh ya ini, jadi cara produksi suaranya harus benar. Jadi nggak boleh pakai leher gitu kan. Banyak ini ya, banyak aturannya gitu. Jadi kalau produksi suaranya dorongannya dari diafragma bukan dari tenggorokan, mau nyanyi 30 lagu juga nggak bakal habis. Gitu. Itu ya. Cukup istirahat, nah itu penting, cukup istirahat. Kalau begadang berhari-hari terus besoknya nyanyi ya pasti ada penurunan. Beda juga ya pastinya ya, berpengaruh ya. Istirahat tuh pengaruh banget. Jadi kalau mau nyanyi, mau konser, mau rekaman, diusahakan ya sebelum rekaman apa sebelum nyanyi ya istirahatnya cukup lah. Jangan mau rekaman, mau nyanyi, malamnya malah begadang nggak karu-karuan. Dijamin nggak nggak maksimal. Bukan jelek ya. Sebetulnya bisa lebih bagus dari itu itulah kira-kira. Iya. Kan sayang ini kalau manggung nggak maksimal, rekaman nggak maksimal kan sayang. Gitu loh. Oke. Oh ya, ternyata udah menjadi ini ya, Simbah ya. Ini ada Osman Cucu Dokat. Betul.
Namanya tuh Muzaki Osman Anjanau. Gitu ya. Ya cucu dokat nih ya. Jeneng tuh juaku, anakku karo mantuku. Ya Mas, masa simbahe sing jeneng. Orang diajak rembukan. Wah, curhat. Berarti untuk kegiatan lebih banyak berkegiatannya sekarang ini ya, guru vokal Mas ya. Selama pandemik, kebetulan kemarin-kemarin ini, alhamdulillah ngajar masih jalan. Terus video kok ada aja yang pakai buat rekaman, terus ada yang minta aransemenin lagu. Jadi ya alhamdulillah lah, walaupun jauh dibanding sebelum pandemik ya, yang lebih banyak lah. Dan selama pandemik ya penurunannya drastis, cuman masih bergulir gitu tuh, alhamdulillah kan. Banyak teman-teman saya yang benar-benar selama pandemik itu zero, nol, nggak ada job sama sekali, nggak ada pemasukan sama sekali. Sementara kan harus bayar listrik ya kan, bayar cicilan mobil Ferrari, terus Harley Davidson motornya kan, motor tadi kere mau biar kan, tidak murah saya Mas. Iya, awang yakin cicil omah itu, terus tahu-tahu blok di Arab kafe tuh. Saya rasa di Pekalongan juga banyak yang gitu ya. Bukan cuma di Jakarta aja ya. Banyak sih Mas, tapi mudah-mudahan saya tidak termasuk gitu loh. Iya, jangan dong. Iya. Ya, artinya pandemi ini memang nggak bisa diprediksi, nggak bisa diduga, dan dampaknya walaupun ada yang dampaknya kecil, dampaknya besar, tapi pasti berdampak. Berdampak pada semuanya, baik makanan, minuman, hiburan, kafe, resto, sampai anak band itu pengaruhnya besar gitu loh. Iya. Itu ya. Memang seperti itu Mas. Iya. Oh ya Mas, ada rencana ini nggak sih Mas, ngeluarin single atau apa gitu loh? Ya ini saya insya Allah jadi tertunda-tunda, tapi ada beberapa lagu yang pengen saya keluarin gitu kan sebagai single. Cuman ya saya nggak tahu nih, lihat kondisi ini kan semuanya pada pusing, apakah masih kepikir untuk mendengarkan ya sih. Cuma kalau saya lebih ke ini loh, saya ini sekarang lagi kerja keras, jungkir balik satu ke belakang gitu ya. Bayar cicilan Ferrari? Oh iya, nafkah dan bayar cicilan itu loh, aku banyak banget ya. Jadi kalau nggak kerja keras ya contoh ya minus gitu. Terus saya juga kan ada cucu gitu kan, saya juga mikirin gitu kan anak saya gitu. Ya gitulah, harus nggak boleh menyerah gitu ya. Jadi pesan saya buat teman-teman, jangan menyerah, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Dan rezeki dari Tuhan, dari Allah itu sebetulnya ada di mana-mana. Dari atas langit, dari darat, dari laut, dari segala macam penjuru itu sebetulnya kalau kita peka itu ada aja gitu. Jadi kita harus peka sekarang ini. Ada duit bisa masuk, sikat gitu kan. Iya benar Mas. Nggak usah gengsi. Untuk sekarang ini kalau gengsi, waduh, mendingan gimana ya, gengsi itu nggak ada gunanya gengsi. Sekarang ini orang yang dibutuhkan tuh ya kepekaan terhadap pundi-pundi rezeki yang disediakan oleh Tuhan di mana-mana. Dan kita mau apa enggak gitu. Benar. Ya Mas, kalau saya kemarin dagang telur, beneran. Dagang telur, pokoknya ada apa aja yang bisa didagangin, saya dagangin gitu. Terus kayak murid-murid, misalnya saya tadinya rate-nya sekian gitu kan. Pada ngeluh, Mas Udi, kalau segitu kayak pandemi gini saya berat ya, boleh nggak tawar? Ya boleh, aku bilang gitu. Jadi saya juga ngajar pun nggak terlalu kaku dengan angka-angka itu gitu. Iya. Ya kasihan dong orang niat belajar nyanyi, aku kekeh kudu bayar, nggak iso. Ya itu aku juga jahat kalau gitu namanya gitu. Jadi sekarang ini pokoknya semua yang bisa gulirin aja dulu, karena kita tidak bisa diprediksi apakah topik ini sampai bulan depan atau tahun depan atau 2 tahun lagi, kita nggak tahu. Iya. Sampai saya tuh pertama kali ngajar pakai online Zoom itu aneh banget rasanya. Gimana? Asli, ya orang tahu ya bi, nggak pernah ngajar gitu ya. Pertama kali wagu lah, maksudnya canggung. Iya, dan agak susah ternyata di dunia vokal, dunia musik, karena ada delaynya. Iya. Iya toh? Iya. Duduk delay efek gitar kayak lo duduk lo. Kalau delay corus lah. Nah ini kalau ini delaynya itu maksudnya ada keterlambatan sekitar 1,
sekian detik, Sekian hampir 2 detik. detik. Heeh. Bener nggak Mas? Iya, Sudah mengalami. Iya, seperti itu Mas. Memang ada delay itu. Jadi susah banget untuk jamming session langsung tuh nggak bisa. Iya. Jadi aja saya menemukan caranya begini. Saya kirim dulu materinya. Materi latihan hari ini tuh apa? Saya kirim bahannya ke muridnya. Lalu muridnya berdasarkan apa yang saya kirim dia membunyikan itu, dan saya dengerin. Dari rumah, iya. Kalau saya main piano terus di sana suruh nyanyi, nggak nyambung Iya, Mas. telat. Aku tank sekarang, dia dengernya telat 1, sekian detik. Dia nggak nyambung bunyinya. Udak-udakan Mas. Jadi metodenya ternyata begitu. Akhirnya jadi malah menemukan metode-metode baru kan selama pandemi ini supaya tetap survive bagaimana. Terus banyak juga teman-teman kita yang bikin live streaming ya. Ngeband terus ono sing transfer gitu kan, donasi ke nomor penunjukan. Nah, itu kan bentuk dari adaptasi kita terhadap kondisi, ya nggak? Benar Mas. Kalau kita diem aja ya, masa diem aja di rumah nyerah? Jangan dong. Iya. Jangan nyerah gitu. Aku kayak orang tua ya, padahal emang tua loh gitu. Iya, kalau 53 sih emang tua sih Mas. Tua yang ngeselin ya. Iya, dibanding aku lah, mudaan aku lah gitu loh. Kamu berapa sekarang? Aku berarti berapa ya? Aku 81 Mas. Oh 81. Oh iya. jauh 67, 81 ya lumayan. Oh lumayan Mas. Waktu aku SD kamu tuh belum direncanakan aja belum. Ya, bangga banget aku yang muda. Iya. Mas, untuk lagu yang Maafkan Aku itu ini single solo ya? Iya, solo. Cuma saya nggak serius. Saya kan memang gini loh, semua kan udah ada garisnya. Ya mungkin memang garis saya tuh memang garis guru. Berkarya, tapi tidak yang hits meledak sampai seperti Once, Air Aso itu kan meledak. Kalau saya jeblok Siti kayak mercon sing cilik kan. Tor, kemudian ini kalau sing dari dan tapi itu kan tidak menjadikan saya menyerah apa. Dia berkarya aja. Masalah laku atau tidak dia band kan. Gitu. Ya seharusnya teman-teman kita yang dengar, bagi musisi muda, musisi tua, berkarya itu tidak ada batas usia. Masalah laku, popularitas, sugih, nah itu adalah bonus sebetulnya. Kalau buat saya ya. Kalau kita jadi seniman itu berkarya tetap dong. Cuman masalah popularitas, masalah dihargainya berapa. Nah itu kan bukan kita yang menentukan tuh, itu masyarakat dan ya itu nggak ada ilmunya, itu nggak anugerah gitu. Jadi makanya buat saya kekayaan, popularitas itu adalah bonus dari Sang Maha Kuasa. Tak terapkan koyo ngono. Loh iya. Me atine plong Mas. Iya bener. Kamu bikin misalnya, kamu pengen bikin single, ya bikin aja, keluarin aja. Mau orang nggak denger apa, yopen denger, syukur alhamdulillah ya toh. Payu syukur alhamdulillah. Nek orang payu gampang tuh gawe maneh, ngono lho. Bener ya? Bener nggak Mas Rik? Iya. Oh iya, kayak dodolan ya, misalnya dodolan kopi loh, gawe ramuan dewe. Dibeli ra payu, oh berarti yo gawe ramuan sing liyane. Bener. Mungkin gawe ora payu. Oh kayak apa ya? Oh, pakai minyak kayu putih wae ngono. Dibeli malah payu. Oh kok bisa minyak kayu putih. Oh minyak apa? Baik, ini gitu lah, intinya gitu. Ini perjalanan musik Mas Dodi ya dari awal sampai sekarang nih, yang istilahnya masih menjadi cita-cita dan belum tercapai apa Mas? Itu bikin konser bareng semua murid-muridku karena kebetulan murid-muridku banyak yang ngetop ini. Jadi maksudnya seru aja gitu karena tapi idenya sih tidak original. Idenya gara-gara nonton videonya konsernya almarhum Pavarotti itu. Dia bikin Pavarotti and Friends, sing nyanyi itu kabeh band sing ngetop-ngetop. Ono YouTube, ono sapa maneh ya. Pokoknya akeh penyanyi-penyanyi top baik rocker maupun bukan tuh dijak nyanyi bareng dia. Nama konsernya Pavarotti and Friends. Nah aku ya pengen ngono dadi katang si and Friends. Nyanyi bareng Once, bareng Ari Lasso, bareng Ariel, bareng semua tantri niki Astria, Tixibi. Nah, maksudnya itu kan menunjukkan keguyuban sebetulnya. Ya, saya sih lebih tepat kita kan beda suku, beda agama, beda macam-macam. Nah itu kan yang sekarang agak riskan di Indonesia kan itu. Uang jadi sensitif.
aku tuh pengen mendobrak itu semua dengan seni aja, nggak usah pakai demo-demo, bengok-bengok, orang aru-aruan toh, malah ngerusak wis demo ngerusak loh nih, ngerusak umum ya. Aku tuh nggak suka kekerasan, aku suka yang kenyal-kenyal yang empuk-empuk biaya loh. Podo ta Mas nek kuwi Mas. Lah kuwi podo ya, oh iya. Sing terakhir kuwi. Jiwa gitu. Sing kenyal-kenyal. Jadi ini aku bayang, mumpung otakku lagi bener nih, nah istilahnya istilah cara Jawa lagi kalenggahan kamulyaning jagat dewa musik rock. Malam ini aku gitu. Apa kuwi? Iya, kalenggahan kemuliaan jagat dewa musik rock gitu. Jadi maksudnya itu bercandanya saya. Cuman malam ini banyak pikiran-pikiran positif yang ada di otak saya yang mungkin kalau ada yang nanya alhamdulillah, kalau nggak nanya ya nggak apa-apa. Cuman saya sih senang berbagi karena sesuatu yang positif tuh layak untuk dibanding kita menebarkan dan membagikan hal-hal yang negatif gitu. Iya. Soalnya banget ya gue. Setuju gue Mas. Setuju ya. Jadi salahnya gitu. Nah ini mumpung ini barusan ada Wahyu dari langit. Apa? Barusan dapat bunyi-bunyian gitu. Apa weh? Bunyinya seperti ini. Kalau orang dewasa atau orang bijak itu aksi tidak langsung dibalas dengan reaksi. Ada aksi langsung bereaksi, itu berarti anak kecil dan anak TK. Yang kayak gitu dicupit balas jupit. Gitu. Malah kalau orang dewasa dan lebih bijak, kalau ada aksi dipikirkan dulu, dikontemplasikan sebelum bereaksi. Itu aksi yang terjadi itu sengaja. Gitu. Gitu. Misalnya kamu wasu, ada orang nggak sengaja ngomong gitu, ngomong. Padahal dia itu bisa bahasa sehari-harinya tuh asu tuh di rumahnya dia biasa aja gitu. Tapi mungkin di kamu, wah ini kurang ajar ya, menyakitkan. Nah, makanya sebelum bereaksi lebih baik kontemplasi dulu. Apakah kita dapat? Kita nanya baik-baik. Pokoknya jangan aksi langsung reaksi. Itu bocah banget yang begitu. Ya, aksi reaksi misalnya itu ada orang gila-gilain kamu Bik gitu kan. Denger, tapi kamu nggak denger langsung gitu. Denger dari siapa? Kayak si Anu ngomong kita lalu cari ini misalnya orang kurang ajar ini loh. Apa kamu langsung bertindak? Kan tidak kan. Kamu cross check dulu. Ya ngono lah. Sebelum bereaksi itu gini, jadi jangan semua tuh langsung ada aksi lah. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Karena sekarang banyak terjadi di mana-mana seperti itu. Aksi langsung reaksi. Ya memprihatinkan gitu. Ono aksi seperti ini langsung bereaksinya yang seperti lebih itu. Dari kelebihan kalau buat aku gitu. Untuk aksi seperti itu nggak perlu bereaksi sebesar itu gitu. Aksinya dan carilah reaksi yang smart gitu loh, yang cerdas, yang tidak merugikan orang lain. Gitu. Nah itulah, itu jangan dari langit barusan. Iya, oke. Terima kasih. Langsung jangan dari langit langsung disampaikan malam hari ini juga. Ya. Kalau ada aksi jangan langsung reaksi lah. Iya, itu pesan saya buat generasi muda terutama. Siap. Baik, sebelum kita akhiri Mas obrolan kita, masalahnya kita terbatas waktu juga ya. Jadi kamu membatasi aku. Untuk sementara kita batasin aja dulu ya. Jangan gini. Saya request boleh nggak? Apa Mas? Saya ini memang garisnya di darah saya adalah guru. Saya senang berbagi ilmu karena itu tidak akan berguna kalau tidak diturunkan dan diajarkan ke orang lain. Buat ilmu itu ada di saya, kalau sampai saya mati itu saya pendam sendiri dan ilmu itu tidak akan berguna. Nah, sehubungan dengan itu saya request Mbak, tolong kalau bisa saya mau banget bikin semacam workshop teknik vokal di Pekalongan. Workshop teknik vokal ya? Iya, workshop olah vokal di Pekalongan. Tentu saja kita harus mengikuti protokol yang ada, seperti pakai masker ini dan jarak. Itu tetap kita lakukan. Cuman kan bukan berarti semua jadi nggak ngapa-ngapain gitu loh, ya nggak sih? Mas, benar. Ya, dan itu kalau bisa malah melibatkan pendidikan formal juga. Jadi siswa-siswa sekolah itu boleh ikut. Bahkan guru-gurunya pun, guru musik, guru vokal boleh ikut di workshop tersebut. Workshop ya. Istilahnya kalau istilahnya kerennya itu master class. Master class gitu. Nah itu saya sih usul karena saya belum pernah ya bikin sesuatu di Pekalongan. Baik, ke manajemen nanti Mas Opik ini obrolin. Ya, saya lempar dulu.
Siap. Nanti ngebandnya besok-besok aja. Oke, iyalah. Iya. Insya Allah sih bisa Mas nanti Mas. Ya. Iya. Tenang aja Mas sama Opik Mas. Siap. Iya. Kesempatan bagus juga itu ya. Ya Mas. Oke, mungkin ada lagi Mas yang mau disampaikan oleh untuk teman-teman di Pekalongan Mas. Oh ya, gini, di Indonesia ini hanya berlaku di Indonesia, di luar tidak, di luar Amerika, Eropa tidak. Khusus di Indonesia, kalau mau jadi seniman, pilihannya cuma dua, seniman yang profesional atau profesional seniman. Kalau seniman tok nggak ada profesionalismenya, ya nggak jadi apa-apa gitu. Nah, jadi kalau seniman yang profesional, maksudnya begini. Misalnya kamu apa ya, Bik? Misalnya kamu melukis gitu ya, misalnya contohnya. Udah kamu yang melukis, kamu menjajakan lukisanmu, kamu sendiri, door to door kemana-mana. Itu langsung secara value, langsung jatuh. Iya. Kamu jangan sampai seni apapun gitu ya. Kalau bisa tuh punya tim profesional. Jadi belum tentu seniman tuh mampu mendagangkan dagangannya gitu maksudku. Nah, jadi akan lebih bagus lagi kalau ada manajernya. Walaupun manajernya adik EDW, apa ibu EDW, apa koncone EDW, tapi itu harus disusun seperti itu. Jadi ada manajer, ada tim marketing, ada tim sponsor. Nah, itu baru nanti ke depannya karya seninya akan dihargai dengan lebih baik gitu loh. Itu ya. Betul. Ya, misalnya kamu Iya. Kamu punya band lah, contohnya punya band, nggak usah seni lukis. Kamu punya band, terus bandnya ombyok-ombyoknya tekon yang di, Mas, bandku mau di Solo Mas, ini bandku keren loh Mas, ini kalau ke kafe mana, ya jangan. Malah gitu malah jatuh harganya. Tapi kalau ada seseorang mengaku, saya dari manajemen band Asu, band wah senengnya kan, saya punya band bagus banget loh ini, boleh nggak Pak, ini bikin event di sini, band saya bagus. Nah, yang ngomong gitu tuh jangan bandnya gitu, tapi orang lain yang manajer atau mengaku sebagai manajer, kayak gitu lah. Terus tadi kan gitu, terus ada tim marketing yang gunanya tuh nyari mempromokan band itu, atau lukisan mempromokan lukisannya. Jadi jangan seniman yang suruh jualan. Seniman itu bikin karya seni aja gitu. Yang saya itu untuk seniman yang profesional atau profesional yang seniman. Ngerti ya Mas, profesional seniman? Nah, ini yang profesional yang seniman ini seperti apa nih? Nah, misalnya gini, misalnya kamu kerja di perusahaan apa, atau kamu kerja di pemerintahan, misalnya negeri lah, pegawai negeri. Tapi kamu pengen band-bandan gitu. Yang pintar adalah kamu di pegawai negeri, kerja di suatu lembaga atau itu, jangan ditinggalin karena itu sumber duitmu, profesimu tuh di situ. Tapi bukan berarti untuk berkegiatan berkesenian, misalnya ngeband itu jadi berhenti, nggak juga kan. Itu tinggal membagi waktunya bagaimana. Bahkan kalau punya penghasilan lain di dunia lain yang nggak ada hubungannya sama seni, malah bagus gitu. Jadi kita punya duit gitu, kita punya uang untuk ayo band-bandan, tak bayar ini apa wis. Ayo lah. Nek studio ndi ayo, sing studio sing paling apik kene tak bayari. Engko mangane piye? Aman wis tak bayari kabeh lho. Nah, itu maksudnya contoh gampangnya gitulah. Kalau perlu malah karena kerja dengan gaji yang bagus, malah si orang ini malah nggak perlu bayar. Malah konco-koncone dijak ngeband gitu, terus oleh bayaran pean kabeh, wah aku wis duit kok. Nah, itu malah jadi bandnya tuh jadi semangat gitu. Enggak ngeband susah, buat makan aja susah, buat rokok susah, buat nyewa studio aja patungan, gitu kan. Betul kan? Nah, paling enak tuh kalau salah satu personil bandnya ada yang sambil dagang, nggak taunya dia pedagang sembako, beras. Wah, aku kan duitnya lumayan toh. Nah, aku tuh nek iso ngajak ngeband sih ngomong kayak ngono gitu. Ini bercandanya saya, maksudnya artinya jangan menyerah pada satu profesi gitu. Karena kita dikarunia Tuhan tuh multitask. Kita harusnya bisa membagi-bagi. Kayak kamu kerja di radio atau di rumah dagang ayam atau punya apa jualan apa atau apa, itu kan bisa jalan semua. Bisa nggak Mas Owi? Iya, dagang telur lah. Iya, dagang telur atau apa lah. Ada profesi lain lah. Sekarang Mas Owi di radio, nggak ada hubungannya kan sama ngeband. Iya.
tapi band-bandan jangan sampai nggak jalan gitu. Nah, maksudku gitu, profesional yang seniman dan seniman yang profesional. Seniman yang punya tim yang profesional. Gitu. Kalau profesional seniman punya profesi di luar seni. Nah, gitu. Kalau itu tak jamin, insya Allah bisa jalan. Tapi kalau seniman tok, ya meneng tok, pranojo rokokan, ngopi, itu tuh harus dikejar, bola tuh harus dikejar, bukan nunggu bola. Iya. Ya itu pesan dari Eyang Tokat. Yang. Oke, sukses selalu ya, Mas Dodi. Amin. Iya, salam untuk keluarga juga, Mas Dod ya. Iya, matur nuwun sangat. Saya terima kasih banget nih untuk obrolan kehidupannya malam hari ini. Ya, dan ditunggu undangannya ke Pekalongan karena Mas ya. Insya Allah saya bikin rame dan heboh. Siap. Oke, Mas Dodi. Matur nuwun Mas ya untuk malam hari ini Mas ya. Baik, kita nanti lanjut di bawah Mas. Siap. Salam buat teman-teman semua ya. Siap Mas Dodi. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Dodi. Selamat malam. Ya. Iya, itu tadi kawan ya untuk Classic Rock Journey of Dodi Katamsi, ex-singers El Pamas. Kita telah mendapatkan untuk banyak ya untuk pelajaran-pelajaran di kesempatan malam hari ini. Tato.